Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin wa tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq waj'alna ba'dakum li ba'din fitnah atashbirun wa kana rabbuka basyara. Sadaqallahu nazim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi hari ini, di Sabtu yang mengembirakan ini, yang membahagiakan kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur yang tak terhingga atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita hingga kita sampai hari ini masih diberikan karunia berupa karunia iman wal Islam dan juga asyiha wal afiyah, sehingga kita bisa melanjutkan penghambaan diri kita kepada Allah, bisa menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah dengan penuh ketaatan dan berserah diri kepada Allah dengan penuh keyakinan dan harapan dan disertai rasa takut kepada Allah. Semoga perkara-perkara ini menjadikan diri-diri kita menjadi diri-diri yang soleh, solehah, diri-diri yang Allah nilai sebagai diri yang terbaik di hadapan Allah Ta'ala. Amin. Allahumma. Nah, selanjutnya kita bersalat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baik para santri yang mulia, kita masih sampai kepada bab amal ridho ya. Perbuatan ridho. Sudah sampai kepada sub pokok bahasan tentang sub pokok bahasan kelima tentang siap menanggung rasa sakit. Siap menanggung rasa sakit. Itu ya, sampai ke situ ya. Iya. Ya. Terus yang terakhir sampai mana pembahasan kita tentang sub pokok bahasan ini? Penjelasan sayyi'ah. Apa? Hasanah dan sayyi'ah itu loh Ustaz. Tentang dari sayyi'ah menuju ke hasanah, terus penjelasannya sampai ke al-fahisah, al-fashah, ke al-bid. Yang terakhir tentang itu kan tentang hijrah. Iya. Yang tentang menanggung rasa sakit sampai mana? Ada yang ingat tidak? Kita sampai mana pembahasannya? 3 hal yang membuat yang terbaik bisa dilakukan itu. 3 hal Yang terbaik. Bila kita disakiti. 3 langkah bila kita disakiti. Oke, baik.
Dalil. Oh, ini ya. Dalam kitab Hayatus Sahabah ya. Ya, 3 hal yang semuanya benar itu ya. Betul sampai situ. Oke, baik. Kita lanjutkan kalau begitu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita kembali kepada konsep terkait dengan keridhaan itu adalah tadi. Bahwa mungkin kita awali dari ini ya. Kita awali dari ada sebuah kitab ya. Ada kitabnya, mungkin panjenengan pernah dengar ya, kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Judulnya Adab As-Suluk wa Tawassul ila Manazil Muluk. Pernah dengar nih? Pernah dengar apa dereng? Halo, pernah dengar Belum, kitab ini? Belum. belum. Oh ya, baik. Kitab apa tadi? Adab. Ada. Ya, adab. Jenengan tulis biar jenengan tahu. As-suluk, Asuru, ya, as-suluk wa tawasul manazil ila manazil muluk. Ila manazil muluk. Sudah? ya. Nah, ini ditulis oleh siapa tadi kitab ini? Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, itu soalnya. Nah, beliau dalam kitab ini membahas tentang salah satu tentang konsep fana. Konsep apa? Fana. Nah, selama ini kita memahami pripun apa yang dimaksud dengan fana itu. Dunia fana. Kadang kita mendengar kata dunia itu fana, gitu ya. Iya. Apa sih sebenarnya artinya fana itu? Ya abadi. Fana itu Terus apa artinya? Tidak abadi. Tidak abadi. Tidak apa? Abadi. Tidak abadi. Ya. Ini siapa ini? LI ini siapa? Yang tadi menjawab tidak abadi sih kan? Mbak Erna. Sinten? sportif aja, siapa yang jawab? Yang Tadi yang jawab sportif. sinten? Yang tidak abadi? Maksud Sportif, Ustaz, Mbak. maksudnya ini di sini apa akunnya tidak ada namanya sehingga Ustaz tidak tahu. Ya, makanya suruh sportif, Ustadz. Ya, baik, kita lanjutkan kalau gitu. Jadi fana yang selama ini kita maknai tidak abadi gitu ya, atau lawannya adalah apa? Kekal atau bako gitu ya. Nah, dalam hal ini ketika dalam hidup ini gitu ya, kita itu kan yang namanya seorang hamba itu tugasnya apa? Melaksanakan titahnya sang Tuhan. Ya, Allah Ta'ala itu memerintahkan kita, memberikan pekerjaan kita, menguji kita atau apapun yang dia lakukan gitu ya. Maka itu menjadi apa? Menjadi wewenang dan kekuasaan Allah Ta'ala gitu ya. Maka agar kita benar-benar menjadi hamba yang disayang oleh Allah Tuhan kita ya.
hamba yang disayang oleh Allah, dicintai dan dirahmati Allah, maka kita apa? Maka kita harus fana. Gitu. Jadi kita harus bersikap, berpikir dan berperilaku fana. Fana itu artinya ya tadi tidak abadi, cepat rusak, atau bahasa lainnya melebur. Kalau udah melebur berarti kan menjadi tidak ada, ketiadaan akhirnya kalau melebur. Maka ketika seorang hamba itu ridho kepada Allah atau ridho kepada Tuhannya, maka dia melebur kepada Tuhannya. Yang dimaksud apa? Ketika dia punya kehendak, maka kehendaknya sesuai dengan kehendak Allah atau kehendak Tuhannya. Ketika dia punya keinginan, keinginannya harus melebur dengan keinginan Allah. Ketika dia itu punya rencana harus melebur kepada Allah. Jadi gitu. Nah, itu disebut kefanaannya itu seperti itu. Gitu ya. Maka ketika kita tahu bahwa diri kita itu fana, betul atau tidak kalau diri kita itu fana? Betul. Betul, ya. Sebagaimana dunia ini fana, maka kita harus melebur kepada yang tidak fana. Nah, siapa yang tidak fana itu apa? Allah. Allah Ta'ala, gitu ya. Dan begitu seterusnya. Ini penjelasan awal. Jadi kita itu akan merasa nyaman dalam hidup kita kalau kita itu ya memiliki prinsip kefanaan tadi. Kita tuh nggak lama kok. Kita itu cepat rusak diri kita. Ya. Contoh misalnya jenengan yang sudah umur 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, sudah pasti berkurang semua kemampuan panca indera. Ya. Itu wujud dari Fanaan. wujud dari Kefanaan. itu. Maka kalau sudah kita memahami seperti ini, ya ayo kita segera untuk apa? Diri kita, hati kita, pikiran kita condongkan lebih banyak kepada Allah. dan dikurangi kecondongan diri kita kepada Dunia. dunia. Gitu ya. Begitu nggih sebagai pengantarnya. Ya. Nah, kita lanjutkan terkait dengan hal ini. Kita akan masuk ke pembahasan tentang masih dalam pembahasan siap menanggung rasa sakit. Nah, kita buka sebuah kitab namanya Kitab Az-Zuhud. Kitab apa? Az-Zuhud. Az-Zuhud. Kitab ini ditulis Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Gitu ya. Dalam kitab ini Imam Ahmad mengutip ya perkataan dari seorang ulama ya. Seorang sahabat namanya Wahib Al-Makki radhiyallahu anhu ya. Jadi dalam kitab ini diantaranya ya beliau Imam Ahmad mengutip perkataan dari sahabat Wahib Al-Makki radhiyallahu anhu. Ya. Di mana Wahib Al-Makki ini menyampaikan atau menuturkan kepada kita. Begini perkataan beliau. Disampaikan kepadaku bahwa pada Taurat, Taurat itu kitabnya yang Allah turunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Ini yang lainnya tempunding ya, napa pun sibuk sedaya. Ini Ustaz. Nyatet. Oh nggih. Tapi anu nggih, napa niku? Suara Ustaz terdengar jelas nggih? Jelas. Oh nggih, baik. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi dalam kitab Nawa Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dan dalam kitab ini beliau mengutip penuturan dari
sahabat Wahib al-Makki radhiyallahu anhu, di mana Wahib al-Makki radhiyallahu anhu ini menuturkan begini, telah disampaikan kepadaku bahwa pada Taurat, Taurat itu kitab yang Allah turunkan, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Telah disampaikan kepadaku bahwa pada Taurat, ya, atau pada sebagian kitab, berarti pada sebagian kitab Taurat ada tertulis begini, ya ibnu Adam, wahai bani Adam, ingatlah aku ketika kau marah. Ingatlah aku ketika kau marah. marah. Niscaya aku akan mengingatmu ketika aku marah. Sehingga aku tidak membinasakanmu bersama orang-orang yang kubinasakan. Sehingga aku tidak membinasakanmu bersama dengan orang-orang yang kubinasakan. Nah, ini perkataan Allah kepada siapa tadi? Ibnu Adam. Gitu ya. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, jadi ini wahyu yang Allah berikan kepada kepada Musa ya terkait dengan hal ini. Allah melanjutkan, jika engkau dizalimi, ridholah dengan pertolonganku kepadamu. Jika engkau dizalimi, maka ridholah engkau dengan pertolonganku kepadamu. Pertolongannya Allah kepadamu. Sebab apa? Sebab pertolongan Allah, pertolonganku kata Allah, pertolonganku kepadamu adalah lebih baik daripada pertolonganmu untuk dirimu sendiri. Ya. Jadi dalam kitab ini ya, kitab Az-Zuhud ini ya, Al-Wahib Al-Makki ingin memberikan pelajaran kepada kita dua hal. Pelajaran pertama, jika engkau marah maka ingatlah aku, gitu ya. Jika kau marah maka ingatlah aku. Maka gitu ya. Niscaya ketika aku atau Allah sedang marah, maka Allah tidak akan membinasakanmu bersama orang-orang yang Allah binasakan. Itu pelajaran pertama. Jadi ketika kita itu sedang marah, ingat Allah, kira-kira apa yang terjadi? Jadi marah atau tidak? Tidak jadi marah. Jadi marah. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, saat kau dizalimi, maka ridholah akan pertolonganku kepadamu. Jadi saat kita dizalimi, berarti kalau dari kalimat ini, kita suruh membalas kezaliman orang atau tidak? Dari penjelasan ini. Tidak. Ya. Perhatikan, jika kau dizalimi, maka ridholah akan pertolongan Allah kepadamu. Sebab pertolongan Allah itu lebih baik daripada pertolonganmu untuk dirimu sendiri. Jadi begitu kita dizalimi, udah kembalikan kepada Allah. Ya Allah, hamba ridha ya Allah. Berbuatlah sekehendak hatimu kepada hamba ya Allah, gitu. Kan hamba itu kan sebenarnya nggak ada pilihan. Nggak ada apa? Nggak ada pilihan. Ya. Nggak ada pilihan, walaupun cuma satu pilihan. Gitu, nggak ada. Dia itu tidak punya pilihan kecuali satu pilihan. Apa itu pilihannya? Berserah kepada Allah. Iya, berserah kepada Allah atau mengikuti irodah atau kehendak Allah. Kita itu tidak punya pilihan kecuali satu. Kita nggak bisa memilih kecuali satu. Kita harus memilih apa?
mengikuti kehendak Allah, mengikuti rencana Allah, mengikuti titahnya Allah, gitu ya. Ketika kita dizalimi seorang itu kepada kita itu sudah diatur oleh Allah atau belum? Sudah. Sudah diatur oleh Allah. Gitu ya. Maka ketika kita itu tahu dan yakin itu sudah diatur oleh Allah, ya kita kembali kepada zat yang mengaturnya. Seperti misalnya kita punya masalah, gitu kan? Kita punya masalah, apa yang kita lakukan? Ya. La tuakhir kan, la tufakir. Jangan kau mikirkan masalah itu. Kalau ada masalah jangan kau pikirkan karena sudah ada yang mengatur. Nah, ini memang pemahaman semacam ini bagi mereka yang punya kedewasaan batiniah, ya, kematangan hati, dan tentunya ketika seorang memiliki sandaran yang tinggi kepada Allah. Allah. Nah, itu pelajarannya. Begitu bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah. Nah, berikutnya dari kitab yang lain ya. Mungkin jenengan pernah dengar ya, kita buka Al-Akhlaq Al-Akhlaq Al-Madbuliyah. Ayo coba dicatat, diikuti dulu. Kitabnya apa? Al-Akhlaq Al-Akhlaq Al-Madbuliyah. 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 Al-Akhlaq Al-Madbuliyah. Sudah? Sudah. Sampun dicatat. Ampun Ustaz. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh atau biasa bukan saya, kadang dipanggil Imam. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Sampun? Ampun. Sinten wau penulisnya? Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Asy-Sya'rani, sin besar ya. Nah, dalam kitab ini beliau menuturkan ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketika Allah memberikan apa? Wahyu. Ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya Daud, gitu ya. Langsung saya terjemahkan. Hai Daud, jika kau meminta pertolonganku untukmu, wahai Daud, jika engkau meminta pertolonganku kepadamu. Setelah, hai Daud, jika engkau meminta pertolonganku untukmu, bukan kepada untukmu. Hai Daud, jika engkau meminta pertolonganku untukmu, janganlah berbuat aniaya kepada orang yang menganiayamu. Ini sebenarnya menjelaskan penjelasan dari kitab Zuhud tadi ya, Imam Ahmad tadi. Jadi ini ada keterkaitannya. Hai Daud, jika engkau meminta pertolonganku untukmu, maka janganlah berbuat aniaya, janganlah berbuat kezaliman kepada orang yang menjolimi kamu atau menganiaya kamu, gitu ya. Ya Allah, ini mulia sekali ya. Orang kan berpikiran ya kalau dianiaya tak balas kau, hati-hati kau. Itu tak? Malah mendoakan yang terbaik itu. Ya betul. Jadi intinya kita tidak boleh gitu. Hai Daud, jika engkau meminta pertolonganku untukmu, maka janganlah kau aniaya orang yang menganiayamu. Jangan kau membalas kezaliman orang yang menzalimi kamu. Sebab, gitu ya. Sebab, gitu ya. Aku hanya menolong orang ridho dengan pengetahuanku tentangnya.
Aku hanya ridho kepada orang yang mengetahui bahwa Allah punya pengetahuan bahwa Allah itu maha tahu gitu. Sebab Allah gimana? Sebab aku, kata Allah, hanya menolong orang yang ridho dengan pengetahuanku tentangnya. Gitu. Artinya Allah itu maha mengetahui kejadian-kejadian itu. Ketika engkau sedang dizalimi, Allah tahu. Allah maha tahu. nggak ada yang tidak dalam pengetahuan Allah itu nggak ada kan itu kan. Kita itu ngapain ya Allah tahu. Kita ngaji gini Allah tahu. Kita taat Allah tahu. Kita maksiat Allah tahu. Kita dizalimi Allah tahu. Gitu. Kalau kita pernah menzalimi Allah juga tahu gitu. Jadi ini memang pelajaran agar kita itu memiliki batin yang baik, batin yang bersih, baik bersih. Inner beauty. Ya, harus begitu. Jadi kalau ada orang menzalimi jangan buru-buru membalas menzalimi. Kan itu dah, gitu. Kembalikan kepada Allah. Ya Allah, hamba hanya pasrah padamu. Ya Allah, hamba hanya memohon pertolonganmu. Itu ya. Samun paham ya ini terhadap penjelasan yang pertama di kitab Al-Akhlaq Al-Madbuliyah. Ya. Nah berikutnya masih di kitab yang sama yaitu Al-Akhlaq Al-Madbuliyah Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani tadi. Beliau menyebutkan ada sebuah hadis sahih. Jadi kitab itu hadis sahih Bukhari. Hadis sahih riwayat Bukhari ya. Dalam hadis ini beliau menjelaskan begini ya. Seorang Bani Israel menjelaskannya hadisnya. Seorang Bani Israel mencuri seekor ayam. Mencuri apa? Seekor ayam. Seekor ayam. Seekor ayam itu berarti berapa ayamnya? Satu. Ya. Seorang Bani Israel. Jadi dalam Sahih Bukhari dalam kitab ini dijelaskan begini. Ada seorang Bani Israel mencuri seekor ayam. Kemudian saat ia mau menyembelih, saat orang Bani Israel yang mencuri ayam mau menyembelih ayam ini, kemudian mencabuti bulu-bulunya. Tetapi yang terjadi apa? Setiap dia itu sudah membersihkan bulu-bulunya, bulu-bulunya muncul lagi. Ia menghilangkan bulu itu, kemudian tumbuh lagi. Sampai berkali-kali dia tidak berhasil membersihkan bulu ayam itu. Akhirnya si pencuri ini menemui si pemilik ayam. Akhirnya si pencuri ini menemui siapa? Si pemilik ayam. Kemudian si pencuri itu mohon maaf ya, mohon dihalalkan, dimaafkan atas perilakunya itu. Mohon halalkan ini. Nah, si pemilik ayam kemudian apa? Memaafkan dan meridhoinya. Akhirnya barulah setelah si pemilik ayam meridhoinya, ketika dia memproses itu mau dimasak itu bulu-bulu di tubuh ayam itu rontok dengan sendirinya. Coba kira-kira apa pelajaran terbaiknya dari penjelasan ini? Ada yang menyampaikan kah? Jangan mencuri.
Yang mencuri Ustaz. Iya. Pertama jelas. Jangan mengambil hak Orang milik lain. orang lain. Jangan mengambil milik orang lain. Apalagi pelajaran yang lain. Kalau engkau berhasil mencuri, maka barang curianmu itu tidak berguna sebenarnya. Begitu nih maksudnya. Kalau engkau berhasil mencuri, maka barang curian itu tidak Bermanfaat. tidak Tidak berguna. tidak berguna. Masya Allah. Begitu. Ah. Tidak apa? Tidak berguna sama sekali. Iya, Malah kenapa dia itu mau menyusahkan. masak, apa yang terjadi? Ya bulu yang dia bersihkan tumbuh lagi. Dibersihkan tumbuh lagi. itu dan seterusnya. Malah Ya, menyusahkan. apa bisa apa ada orang memasak misalnya merebus ayam, menggoreng ayam dengan sekalian bulunya, ada nggak? Tidak. Iya. Misalnya makan dagingnya itu plus bulunya. Enggak. Baik, sebentar niki sinten. Sebentar dulu Ustaz lihat ya. Mbak DS. Mbak DS, mohon maaf Ustaz ini ya, mood ya. Ya. Udah. Kita sampai mana tadi? Sampai ayam. Ayam Oke, menggoreng itu ayam sama ya, bulunya. itu penjelasannya ya, sudah cukup. Kemudian kita coba belajar lagi dari beberapa penjelasan yang lain dari ulama yang lain. Ulama sinten ya, dari ulama yang lain yaitu mungkin panjenengan pernah dengar ada Syekh Abdul Maqsud Salim. Syekh Abdul Maqsud Salim. ya, jadi gini bahasanya. Syekh Abdul Maqsud Salim. Ya, gitu ya. Ini ada kitab judulnya adalah Rohah Al-Arwah. Apa kitabnya? Rohah Al-Arwah. Rohnya panjang. Rohnya matabi. Rohah Al-Arwah. Ya, Rohah Al-Arwah. Ditulis oleh sinten wau? Syekh Abdul Maqsud Maqsud Salim. Ya. Nah, dalam kitab ini beliau mencoba ini menjelaskan atau mencoba untuk mengambil penjelasan dari beberapa ulama atau para wali ya, berapa wali. Yang pertama adalah Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Ini wali ini masyhur ya. Mas itu terkenal di kalangan para ulama, di kalangan para wali, di kalangan para aulia ya. Syekh sinten mau? Syekh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili. Ya. Jadi Syekh Abdul Maqsud Salim dalam kitabnya Rohah Al-Arwah mengutip nasihat dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Di mana Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili ini mengatakan gini. Suatu perkara yang jika dilakukan seorang hamba, maka ia menjadi pemimpin manusia di masanya. Satu perkara yang jika dilakukan seorang hamba, maka ia akan menjadi pemimpin manusia pada masanya. Maksudnya apa? Ada satu perkara yang jika dilakukan oleh seorang hamba, maka hamba itu kan menjadi pemimpin kebaikan.
menjadi pionir, perintis kebaikan, berada pada posisi yang paling depan dalam melakukan kebaikan. Apa itu? Nah, jadi kan pengen tahu apa mboten perkara apa itu? Ya, yang ada ya satu perkara itu apa? Menghindari dunia dan menanggung rasa sakit dari penduduk dunia. Nah, itu. Menghindari dunia dan menanggung rasa sakit dari penduduk dunia. Sebentar, jadi gitu ya. Mungkin jenengan pernah dengar ya nasihat. Ada riwayat tentang ketika Nabi Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj dari Baitul Maqdis naik gitu ya. Naik ke langit. Maka ketika naik itu ketika Nabi menaiki kendaraannya beliau bersama siapa? Jibril. Jibril alaihissalam. Nabi kan dipanggil-panggil. Ada yang manggil sebelah kanan. Ketika Nabi tidak menghiraukan terus jalan, ada yang manggil sebelah kiri. Nah, Nabi mengabaikannya. Kemudian setelah itu ada yang memanggil dari arah depan. Seorang orang tua renta. Tahu tua renta betul? Tahu, kuat Tua nah. renta, tapi dia itu ini berdandannya wah, tebal sekali, menor banget. You know menor? I know. No? I know. Yes. Jadi kalau misalnya dia itu pakai bedak ya minimal setengah senti lah tebalnya. Astagfirullah. Sehingga apa? Orang tua ini kerut-kerut wajahnya tidak kelihatan. Nah, ternyata ketika Nabi Mi'raj itu yang ketiga yang dipanggil oleh ini orang tua yang make up-nya tebal sekali, dandanya minor sekali gitu ya. Nah, Nabi ketika dipanggil suruh berhenti nggak mau. Setelah Nabi mengabaikan, waktu perjalanan berikutnya Nabi bertanya kepada Jibril. Ya Jibril, siapa itu yang manggil-manggil aku yang ketiga tadi? Seorang perempuan tua tapi dandanannya kayak gitu. Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, beruntung sekali kau, beruntung sekali umatmu. Jika ketika wanita tua yang dandanannya seperti tadi itu kau memanggil engkau dan engkau menyambutnya, maka sungguh kau dan umatmu akan terlena dan berasik masyuk dengan dunia, akan mabuk dunia. Kenapa? Karena sesungguhnya wanita tua yang berdandan itu adalah simbol dari dunia. Jadi dunia itu Ibaratkan wanita yang tua renta. Wanita tua tapi berdandan, sehingga wanita tua itu kalau menurut laki-laki, walaupun dengan perempuan ya, menurut laki-laki wanita tua itu menarik ya? Tidak, Ustadz. Tidak. Tidak. Berarti jenengan berarti sadar nggak jenengan tuh dia nggak menarik. Sadar. Astagfirullah, Ustadz kayak ngomong ngono Ustadz. Sadar diri, Ustadz. Tega banget sih. Gitu ya. Ustadz tidak tega tapi sengaja. Sengaja menguji mental. Iya, biar kita paham kalau sebagian kita sudah Tua. wah, biar tahu paham gitu. Nah, ya. Jadi dunia itu ibarat seperti tadi wanita tua gitu. Maka kan ada cerita tuh, ada cerita ketika dia seorang laki-laki melihat seorang perempuan dengan dandanannya, make up-nya luar biasa sehingga dia langsung jatuh hati. Ketika jatuh hati kemudian langsung lamar, kemudian itu langsung menikah. Nah, hal yang terjadi pada saat malam pertama di kamar pengantin.
Begitu sudah selesai semua urusan, maka ada episode di kamar pengantin itu. Nah, ketika mereka berdua setelah ngobrol-ngobrol, si perempuan izin mau ke kamar Kamar mandi. mandi. Ya udah, habis itu dia cuci muka dan sebagainya. Baru setelah balik lagi ke kamarnya, kaget itu si suaminya, kaget tuh. Loh, kamu siapa berani-beraninya masuk ke kamar pengantin? Saya kalau tahu istriku kau bakal diusir. Gitu tuh. Ya Allah. Astagfirullah. Iya. Terus perempuan tuh bilang apa? Lah aku istrimu. Enggak, istriku itu cantik. Kau jelek kali gitu. Ora iso mbayang nih. Ora iso mbayang nih. Belanja Bu. Nggih. Coba. Jadi cantik ketika di make, Make up. setelah nggak di make up jelek. Jadi kan suaminya itu taunya dia saat di make Make up. up. Mungkin Pak Jina pernah tahu ya ini tutorial terutama yang dari Cina ya, banyak ya. Dan Korea kayaknya, Cina dan Korea. Jadi bagaimana wanita yang berwajah pas-pasan ketika di make up itu Disulap. Seperti Iya. disulap. Iya, seperti disulap. Itu yang terjadi. Nah, dunia itu begitu. Dunia itu menipu. Tampaknya cantik. Dan kalau dan dunia itu menarik tidak hanya bagi laki-laki, tapi juga bagi Wanita. perempuan. Karena apa? Karena kalau berdandan dan pakai perhiasan itu kan disukai perempuan. Berdandan cantiknya itu disukai laki. Laki. Gitu. Maka Imam Syekh Abu Hasan Al-Sajili memberikan nasihat kepada kita. Satu perkara yang jika dilakukan seorang hamba maka yang menjadi pemimpin manusia, pemimpin kebaikan pada masanya, yaitu apa? Kita suruh menghindari dunia. Yang dimaksud menghindari dunia itu apa? Tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Tidak meletakkan dunia di dalam hati. Jadi kalau bahasa Nabi tidak boleh hubbud dunia, mencintai dunia. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau mencari penghidupan boleh. Kan perintahnya kan apa? Kita suruh nyari maisha. Perintahnya apa? Jika engkau telah selesai dari suatu ibadah, setelah engkau selesai dari melakukan sholat gitu ya, atau yang fardu ya, maka bertebarlah kamu muka iya gitu. Jadi setelah melakukan yang fardu suruh apa? Bertebaran ke muka bumi. Iya, suruh bertebaran ke muka bumi. Ya, bertebaranlah ke muka bumi untuk mencari apa? Karunia Allah gitu ya, untuk mencari karunia Allah gitu ya. Nah, gitu ya. Suruh bertebaran ke muka bumi, suruh apa? Mencari karunia Allah. Niku surat apa niku? Al-Jumu'ah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan apabila engkau telah selesai melaksanakan sholat, fantashiru, maka bertebarlah kamu fil ard, di muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, ya, untuk mencari karunia Allah. Setelah itu wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah kepada Allah dengan katsira, sebanyak-banyaknya zikir. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Itu.
Jadi kita itu diberikan kewajiban, diberikan tugas untuk bertebaran ke muka bumi. So, jenengan kan bertebaran toh, betul tidak? Betul. Rumahnya Indonesia bertebarannya di, alhamdulillah. Itu nggih. Al-Jumu'ah ayat Supaya berapa, Ustaz? Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Terima kasih, Ustaz. Surat napa wau? Al-Jumu'ah ayat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Nggih niku. Nah, jadi ternyata ada perintahnya suruh ini ya gitu ya. Tetapi kan ada juga sebenarnya perintah ada ayat yang lain. Ayat tentang apa? Bahwa kita itu suruh fokus ya, selain itu kita suruh fokus tentang apa? Fokus apa? Mencari kebahagiaan kampung akhirat. kebahagiaan akhirat. Nah, tapi tidak boleh melupakan Dunia. bagian kita di Dunia. dunia. Niku. Coba dibuka surat Al-Qasas ayat 77. Surat keberapa niku? Surat napa wau? Al-Qasas surat keberapa niku? Wonten ingkang ngertos surat 28. Surat 28 surat Al-Qasas ayat 77. Monggo dibuka, diwas, kemudian yang lainnya menyimak. Monggo. Wa wabtaghi fima, monggo. Monggo ingkang sampun kepanggih diwaos. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhiratu wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah ya. Perhatikan kalimatnya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhir. Ini perintahnya. Ini perintah pertamanya. Jadi ini kalimat utama kalau dalam bahasa Indonesia itu. Dan perintahnya, dan carilah kebaikan kampung akhirat. Carilah bahagia itu akhirat. Carilah rezeki yang baik-baik itu di akhirat. Tetapi ada ininya, ada tetapinya. La tangsa.
Tapi jangan lupa, jangan Jangan kau lupakan nasibaka, nasibmu. Nasib kan pernah kita bahas kan? Oke. Apa dulu di ayat berapa? Yang ayatnya 32 ini dulu. Ada yang ingat betul? Yang ada kalimat gimana? Yang ayat bukan 32. Yang ayatnya bunyinya gimana? Lirrijali, bagi An-Nisa. laki-laki. Ada yang ingat? Sayang. Walin nisa'i nasibun. Nah, ya udah. Nanti cari lagi ya. Nah, itu. Nasib itu namanya bagian. Jadi kalau jenengan itu bilang nasib bagian gitu ya. Gak usah bilang nasib ya. Oke. Ya, jadi perintahnya carilah kamu akhirat. Jadi bercita-citalah bahagia di kampung akhirat. Punyalah keinginan aku pengen seneng bahagia, pengen pokoknya pengen merasakan keluasan, kelapangan di kampung akhirat gitu. Kita harus sudah condong ke situ, ibu-ibu ya. Ustadz dan jenengan itu udah masanya condongnya udah di atas 50% seharusnya ke yuk kayak cari akhirat yuk gitu. Ayo mulai sekarang kita itu investasi untuk bikin rumah di kampung akhirat gitu. Ayo kita investasi biar hidup kita yang lebih lama di kampung akhirat itu dalam kondisi baik. La tangsa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan nasibaka, bagianmu minad dunya, dari dunia gitu nggih. Oke. Ya, jadi maksudnya apa ini? Menghindari dunia itu maksudnya kita itu jangan sampai hubud dunia. Dunia itu jangan masukkan ke hati. Taruhlah di tangan kan itu asar sahabat kan itu. Taruhlah dunia dalam genggaman tanganmu dan taruhlah Allah di hatimu gitu. Kenapa dunia dalam genggaman tangan? Biar kita kalau melepaskanmu Udah. tapi kalau di hati repot. Digondeli terus lalu udah di hati deh. Kali lepas Namanya broken heart, Ustaz. okay. Namanya dicintai gimana? Pasti sulit ngelepas. Enggak rela aku. Tanggi giliran dilepas broken heart. Nah, leres. Apa tulisannya yang dibahas? Maka kalau kita itu mencintai anak, mencintai pasangan ya biasa mawon nggih. Cinta karena Allah. Alah, ini Bu Mariati emang ada pasangannya. Enak ngomongnya cinta karena Allah lah, kita yang punya pasangan loh. Aduh ya Allah. Kena kon. Kena kon. Oke. Astagfirullah ya Allah. Ya lah, kena ya. Alhamdulillah kena lagi. Baik, kita lanjutkan satu poin. Ini pun telas nih ya, kali pun. Sampun napa dereng? Mana tuh? Kedap malih. Oh nggih, sekedap malih nggih. Nggih, satu lagi nggih. Masih di kitab yang sama. Tadi kitab napa? Kitab Rohah Ya, Rohah Arwah. Syekh Abdul Maqsud Salim. Nah, itu penulisnya ya. Nah, selain beliau mengutip penjelasan dari Syekh Abu Hasan Asyadzili, wali yang satu ini, beliau juga mengutip nasihat wali yang lain. Mengutip nasihat wali yang lain. Kenapa dulu? Nah, nih, beliau mengutip nasihat seorang wali namanya Sayyid Ibrahim Ad-Dasuqi. Ya, Sayyid Ibrahim Ad-Dasuqi. Ad-Dasuqi pakai qaf. Ad-Dasuqi, Sayyid Ibrahim
Ad-Dasuqi. Nah, itu beliau ini. Beliau mengutip itu. Sayyid Ibrahim Ad-Dasuqi. Nah, beliau, mohon perhatian, beliau, Sayyid Ibrahim Dasuqi ini mengatakan begini. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seorang fakir. Tidaklah Allah Ta'ala menguji seorang fakir dengan suatu perkara kecuali bahwa Allah hendak mengangkatnya ke derajat yang tinggi. Dengan syarat, gitu ya. Ustadz ulangi, tidaklah seorang fakir. Seorang fakir itu siapa sih? Tidaklah Allah Ta'ala. Siapa? Orang yang tidak Jadi fakir ini bahasa umum. Ya manusia itu semua namanya fakir. Kalau kita kan selama ini memahami fakir itu orang yang tidak punya gitu nggak? Yeah. Nah dalam hal ini kalau fakir itu ketika apa dalam surat apa itu ya? Al-Fatir ya, ayat 15 itu. Ya ayuhan nas, gitu. Allah berfirman, hai seluruh manusia, antumu fuqara'u ilallah, gitu ya. Kamu sekalian itu semua fakir kepada Allah, gitu. Jadi ini kata umum ya. Fakir itu hamba yang setiap hamba itu yang berhajat kepada Allah, yang butuh Allah itu namanya Fakir. fakir. Jadi yang fakir ya gitu ya. Wahai tadi sampai mana? Wahai Tidaklah Allah. Tidaklah seorang fakir, tidaklah Allah menguji seorang fakir, gitu ya. Kecuali Allah mengangkat derajat Kecuali Allah hendak mengangkatnya ke derajat yang tinggi. Jadi gini, orang yang dia itu sudah sadar, aku itu butuh Allah. Dia sudah sadar. Kemudian dia butuh Allah. Allah. Ketika dia itu berjalan menuju kepada Allah, Allah mengujinya. Nah, ketika diuji itulah Allah hendak mengangkatnya ke derajat yang tinggi. Dengan syarat, ada syaratnya. Syaratnya apa? Ia harus bersabar, menahan amarah, bersikap lembut, memberi maaf, dan dermawan. Syaratnya itu. Seorang fakir diuji tapi dia ogah-ogahan, putus asa, malah jengkel, malah prasangka buruk sama Allah. Nah itu malah dia nggak dapat apa-apa. sabar, terus apa? Pertama sabar, menahan amarah. Dan amarah itu ya jengkel dulu. Sampai protes, ya Allah kenapa aku sih ya Allah? Kenapa nggak orang lain? Gitu. Menahan amarah, terus lagi Bersikap lembut. Kemudian memberi maaf, kemudian dermawan. Itu ya. Ketika syarat itu bisa dilakukan, niscaya Allah akan mengangkatnya menuju tingkatan yang paling tinggi. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tapi masih koma, namun jika tidak, ketika diuji dan dia tidak memenuhi syarat ini, maka Allah akan membiarkannya di tempat, Allah akan membiarkannya di dunia. Allah nggak mau menyapanya, Allah nggak mau melihatnya, Allah nggak mau mendampinginya, dan bahkan Allah mungkin akan mengusirnya. Gitu. Nah, begitu. Yeah. Niku pelajaran berharga. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah terbaiknya. Jangan lupa ini itu sekali lagi ilmu-ilmu dari para wali gitu, yang menjelaskan tentang ayat tadi ini adalah ilmu yang bernilai, ilmu yang mahal. Konteks mahal itu bernilai tinggi.
tinggi. Dicatat kembali baik-baik, rekaman ini diulang-ulang, dicatat, difahami, diamalkan. Hati kita akan lembut nanti. Hati kita lembut, hidup kita jadi nyaman walaupun ada masalah. Kenapa? Karena hati kita mulai condong bersandar kepada Allah, mulai condong berserah diri kepada Allah. Insya Allah. Demikian para santri yang mulia yang bisa Ustadz sampaikan. Dan sebelum Ustadz akhiri, Ustadz minta doa boleh? Insya Allah besok pagi Ustadz akan mengantarkan Syahli ke pesantren. Jadi besok udah mulai mondok Syahli, minta doanya agar Syahli ini Allah berikan petunjuk, Allah berikan bimbingan, Allah berikan pendampingan, keselamatan, perlindungan. Sehingga selama di pondok lancar, dimudahkan, sehat, kuat lahir batin. Amin. Kemudian Allah anugerahi rezeki, berupa ilmu dan pemahaman yang baik, dan kelak menjadi ulama besar yang mampu memberikan bobot di bumi ini dengan kalimat La ilaha illallah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah khairan katsir atas doa-doa panjenengan, semoga Allah mengijabahi sehingga anak-anaknya Ustadz itu yang laki satu ini ya, dan Ustadz berharap besar Allah menjadikan dia generasi rodiyah, generasi yang melanjutkan melanjutkan dakwah dan risalah ini, melanjutkan tugas-tugas besar agama ini. Jadi kelak kalau misalnya Ustadz sudah tua renta, sudah tidak bisa kemana-mana, tetapi Syahli melanjutkan tugas-tugas risalah ini. Kalau sekarang kan Ustadz masih bisa kemana-mana gitu ya. Wah, dengan jadwal yang begitu gitu ya. Tapi kan ada masanya nanti Ustadz harus nunggu di taklim, nunggu di markas dakwah di rumah misalnya gitu ya. Nah, kesana kemari adalah semoga nanti Allah berikan keberkahan buat Syahli sehingga keberkahan itu akan melimpah kepada masyarakat yang luas, kepada umat Islam sedunia. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi jazakumullah khairan katsir atas doa-doa panjenengan, dan semoga ketika jenengan ikhlas mendoakan, mengamini dan membaca surah Al-Fatihah, semoga kebaikan itu juga kepada putra-putri panjenengan semua. Amin ya Allah. Allahumma amin. Baik, wallahu ta'ala alam, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan perjalanan Ustadz dilancarkan, diberi kesehatan, panjang umur, rezeki yang barokah. Amin. Wa iyyakum nggih, mudah-mudahan jenengan nggih makaten sedaya nggih. Ya Ustadz. Ustadz berdiri lumayan. Mohon maaf lahir dan batin. Sami-sami.